Chapter ini begitu menggemparkan karena kita tahu bahwa saat ini setengah dari kru Luffy dan juga kapal dari mereka yakni Thousand Sunny dinyatakan menghilang. Ada kemungkinan penjelasan lain mengapa Thousand Sunny bisa menghilang. Ia bisa saja diserap oleh benda purba di langit dan mereka semua ada di dalamnya. Nah, belum lagi kita tahu bahwa Nami disekap di suatu ruangan yang benar-benar aneh yang seperti layaknya Lego. Menarik juga melihat shield dari Bartholomew yang tidak ada gunanya di hadapan dari Yonko bertangan satu ini. Jika peluru Yasop benar-benar menghancurkan kapalnya, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kengerian dari wakil Kapten Ben Beckman dan juga pemimpinnya sendiri yakni Akagami no Sense. Lalu yang menculik Nami siapa? Apakah ini merupakan foreshadow cerita sampul kemarin di mana Yamato melihat ada seseorang yang sedang diculik si tukang kayu, dan di chapter ini juga di mana sampul memperlihatkan ada seorang yang kembali menghilang yang dikatakan oleh gadis di toko soba. Nah, jadi apakah ini ada pertanda adanya penculikan Nami yang dilakukan oleh salah satu karakter misterius dengan titel Dewa Penipu dan juga ilusinya yakni Pangeran Loki. Dalam bahasa Nordik, Loki menculik dewi bernama Idun untuk diberikan kepada raksasa bernama Diazi. Yup, mungkinkah memang Loki yang melakukan semua ini dan siapa yang akan merepresentasikan raksasa yang bernama Diazi? Nah, di akhir video Tamagon punya spekulasi menarik terkait dengan seputar pria dengan luka bakar yang disinyalir adalah pelaku utamanya. Dia seperti layaknya punya kekuatan dari Davy Jones, sang bajak laut legendaris. One Piece Chapter 1126 kita resmi mendapatkan judul penyelesaian. Kita beralih ke cover story dari Yamato di volume 14. Di sini terlihat bagaimana Yamato mendengar di toko soba bahwa gadis-gadis muda dari Kuri hilang. Nah, catatan, dua cover story ke belakang memperlihatkan bagaimana adanya seorang penculik dan juga ada yang hilang. Bukankah ini seperti petunjuk akan bagaimana juga pada dua panel akhir di chapter minggu ini dan juga minggu lalu yang memperlihatkan adanya seorang misterius, dan minggu ini mungkinkah inilah orang yang menculik Nami dan juga kawan-kawannya? Pertanyaannya, apa yang sedang sebenarnya dimasak oleh Odachi? Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah para raksasa menceritakan sebuah kisah. Chapter dimulai dengan memperlihatkan semaraknya pesta pora yang dilakukan oleh para raksasa dan juga bajak laut tepi jerami di kapal dari Great Eurik, di mana mereka semua terlihat makan makanan yang banyak dan juga bersantai meminum minuman keras. Bahkan kita lihat di sini Nami juga menenggak minuman Amer yang tidak biasanya kita lihat. Dua raksasa yang kita lihat di Enies Lobby menceritakan kisah mereka bagaimana mereka bisa untuk mempersatukan kapten bajak laut raksasa yakni Dory dan juga Brogy yang sebenarnya sangat mustahil untuk diajak berkumpul. Di sini Luffy sempat berkomentar, hal yang sudah berlangsung selama 100 tahun tentu saja aku ingin tahu. Nah, diceritakan bahwa Kasi dan juga Oimo ini pergi ke Little Garden untuk melihat keadaan para pemimpin mereka. Ketika kedua raksasa ini pun tiba di sana, para pemimpin mereka tanpa senjata di tangan sedang bertarung dengan tangan kosong layaknya mereka baku hantam di Bion Combat. Gokilnya salah satu dari para raksasa ini berkata bahwa apakah kalian mengira satu di antara dua pria kekar ini akan mati hanya karena adu tinju? Yap, ini mengisyaratkan kita bahwa tidak akan ada yang mati karena adanya baku hantam saja, melainkan harus ada senjata yang mereka punyai untuk melakukan pertarungan mati-matian ini. Nah, karena pertarungan hanya akan diputuskan oleh kematian, Kashi dan dua Oimo menghentikan mereka dan menyarankan mereka untuk kembali ke Elbaf dengan mendapatkan senjata baru mereka. Nami kemudian bertanya, kau kembali untuk mengambil senjata katamu, jadi itu berarti kalian akan melanjutkan pertarungan nanti. Dory dan juga Brogy berkata, tentu saja. Di sisi yang lainnya, para raksasa pun menerangkan ke kita semua bahwa sake yang mereka minum saat ini bernama Absinthe, jenis sake yang juga dikenal sebagai peri hijau. Sake ini dapat menyebabkan halusinasi. Animasi bicara, jadi apakah hilangnya mereka di sini juga ada hubungannya dengan sake yang punya efek halusinasi ini? Halaman selanjutnya memperlihatkan bagaimana panel per panel kita disuguhkan pesta besar yang dilakukan oleh para topi jerami dan juga raksasa. Tersorot kamera juga bagaimana senyuman manis dari Bartholomew Kuma yang memangku anaknya Bonnie dengan menatap cakrawala. Kita ke cerita selanjutnya, memperlihatkan sebuah pulau yang bernama Garter di dunia baru. Lebih dari sebulan yang lalu, sebuah insiden terjadi di pulau ini. Bajak laut yang bernama Bartholomew si Kanibal di salah satu wilayah kekuasaan Kaisar si Rambut Merah membakar bendera bajak laut yang dikibarkannya di kota itu dan menodai kehormatan dari Kaisar. Yup, dan di chapter inilah dia mendapatkan getah dari apa yang sudah dia lakukan.
Shanks sedang berbicara dengan Bartholomew yang bersimpuh di hadapannya. Di sini Shanks mengatakan bahwa jika dia memaafkannya, pulau-pulau dan bajak laut lain yang mereka pinjami benderanya akan kehilangan kepercayaan pada mereka dan akan membahayakan teman-temannya. Barto pun menjawab, "Kau sepenuhnya benar." Barto kemudian meminta maaf kepada Shanks. Dia bilang dia telah melakukan hal yang buruk terhadap kota tanpa berpikir. Nah, disinilah awal mula momen keren dari Bartholomew, sang komandan pertama armada besar bajak laut tepi jerami. Hongo berkata, ini adalah racun yang mematikan. Perintahkan Luffy si topi jerami meminumnya dalam waktu kurun 1 bulan. Dengan rasa sakit yang benar-benar hebat, dia akan berdarah-darah dan mati. Jadi kau harus memikul tanggung jawab atas orang tuamu. Respek besar kita terhadap sang kanibal pun mencuat. Tidak akan pernah terfikir sebelumnya oleh kita untuk melihat karakter selain topi jerami yang memiliki rasa kesetiaan kuat terhadap Luffy sejak Bonchan. Bartholomew meminum racunnya. Gambia dan para kru lainnya tentu saja panik. Bos, tolong berhenti. Kau akan mati. Kau akan berdarah-darah di seluruh dunia dan juga mati. Jawaban Bartholomew benar-benar menyayat hati. Ini yang terbaik. Saling bertukar cangkir sake dan membawa bendera Luffy Senpai. Kami melakukan semua itu sendiri. Itulah sebabnya Luffy Senpai tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua ini. Dan aku ingin kau merahasiakan masalah ini. Karena aku tentu tidak ingin membuang-buang waktu berharga dari Luffy Senpai sedetik pun untuk orang sepertiku. Cerita ini hanya akan berakhir sebagai penjahat yang menantang Yonko sendirian dan terbunuh adalah balasan yang setimpal. Bahkan aku ingin melihat momen saat Luffy Senpai menjadi Raja Bajak Laut. Karena aku bodoh, aku pun tidak ingin melihatnya sekarang. Jadi, jagalah kruku setelah ini. Selamat tinggal kruku. Setelah mengatakan hal itu, bajak laut Akagami pun malah melepaskan mereka semua. Nah, tentu saja bajak laut Barto sempat shock, namun mereka langsung berancang-ancang kabur dan keluar dari pulau tersebut menjauh dari kapal Red Force. Gambia berkata, jadi kalau itu bukan racun sejak awal, berarti mereka tidak berusaha membunuh Luffy sejak awal. Barto kemudian mengatakan, aku pikir dia akan jadi orang yang menakutkan karena dia adalah seorang kaisar, tapi ternyata dia lembut. Kemudian di sisi yang lainnya, kita sekarang ke Red Force. Big Man bertanya apa yang membuat kau tersenyum di sana, ketua. Shanks berkata, aku senang saja memikirkan bahwa Luffy begitu dikagumi. Dan disinilah terdapat epic moment. Yasop muncul di sela-sela perbincangan dari kapten dan juga wakil kaptennya. Yasop berkata, hei kedua, minggirlah. Pelanggaran adalah pelanggaran. Yasop membidik kapal Barto Club dan sekali tembakan peluru dari Yasop, kapal Barto Club meledak dengan api yang membumbung tinggi di udara. Catatan narator berkata, di laut lepas dekat pantai Pulau Garter, kru bajak laut dan kapal Bartholomew tenggelam ke lautan. Kita ke pulau bajak laut Hachinosu. Di sana Teach kesal dan memegang jenggot dari Bizarro. Apa yang sebenarnya terjadi di sini saat aku pergi, Bizarro? Kau pasti mendengarnya dengan benar kan? Dunia akhirnya mulai bergerak. Poneglyph bukan lagi sekedar pengetahuan umum di dunia bawah. Dengan kata lain, ini akan menjadi perebutan batu antara sesama kaisar. Pemerintah dan marinir juga akan terlibat. Mereka tidak akan mengabaikan kita begitu saja dan membiarkan semua berjalan sesuai keinginan kita. Disitulah kartu Kobe kita akan penting dan kau membiarkan dia lolos. Nah, kocaknya juga ada sedikit niat baik dari San Juan Wolf yang berbenah membenahi markasnya sendiri. Namun dengan keteledorannya, pantatnya yang super besar itu pun menyenggol beberapa bangunan dan malah membuat itu berakhir dengan kerusakan. Perayaan pun dimulai dengan para penjahat di sana mengatakan, kami selalu siap setiap saat. Orang yang akan mendapatkan One Piece pastilah kau, Kurohige. Tolong tunjukkan pada kami bagaimana kau akan menguasai dunia. Nah, setelah itu pun kita diperlihatkan bagaimana adanya rapat internal dari semua kru bajak laut Kurohige yang berada di Pulau Hachinosu. Semuanya berkumpul di dalam suatu ruangan. It's berkata, semangat kalian meningkat. Kita harus memanfaatkan ini. Jadi, izinkan aku mendengarnya sekali lagi, Kuzan. Kobe berhasil lolos, tapi kita menangkap Garp kan? Ini adalah pergerakan yang paling terbaik. Ini adalah prestasi yang luar biasa, Guzan. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Guzan pun berkata, aku bermaksud membunuhnya, tapi dia selamat. Kami nyaris berhasil mengalahkannya meskipun kami semua bersatu. Nah, Teach kemudian mengatakan kita juga mendapatkan gadis bermata 3. Segera hubungi Lafite. Panel lantas terpotong dan sekarang kita menuju ke cabang utama perusahaan yang bernama Umid Shipping. Disinilah posisi dari Lafite saat ini. Dia terlihat mengamati pergerakan dari kapal revolusioner yang mencoba untuk memotong persediaan makanan dari kaum naga langit ke Maria Joa. Teach bertanya,
apa yang terjadi di sana dengan revolusioner. Laffy mengatakan bahwa taktik kelaparan dari revolusioner itu serius dengan terus-menerus menghancurkan Bondolas di garis merah. Nah, bagi kalian yang belum tahu Bondolas, ini merupakan mesin mirip lift yang bentuknya seperti lampu jin. Mesin ini akan membawa kalian ke Red Port, ke puncak dari Red Line. Laffy bilang terutama saat mengangkut makanan tidak akan bisa bergerak 100%, ditambah lagi sabotase pasokan makanan yang datang dari negara lain, dan bahkan dengan makanan yang berhasil diamankan marinir, tetapi itu tidak akan berarti apa-apa saat Bondolas sedang mogok. Jadi akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika ada Celestial Dragon yang mati karena kelaparan. Kita ke Pulau Bajak Laut lagi. Rombongan kru yang bertugas di Aegir akhirnya mencapai markas mereka lagi, yakni Devon, Augur, dan juga Karibo. Kemudian dengan tangan raksasanya Pizarro menarik kapal mereka langsung ke dalam pulau. Pizarro mengatakan, jadi kalian membawa orang yang kita maksud. Yap, kita sampai di kedua halaman terakhir. 2 hari setelah berangkat dari Aegir, bahkan dengan kapal bajak laut prajurit raksasa, Great Auric yang membawa mereka, ada alasan mengapa mereka belum tiba di Elbaf. Nah, para raksasa di sana berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mabuk, lalu tidur, dan saat bangun, Sunny sudah hilang. Mereka tidak bisa ditemukan lagi. Para raksasa lain pun mengatakan, kita pasti akan menemukannya. Kalau terus begini, kita tidak akan bisa kembali ke Elbaf. Robin bilang, aku jadi bertanya-tanya apakah ikan itu memakannya. Franky juga mempertanyakan, aku tidak akan dapat menyangkal kemungkinan itu karena ikan di sini sangat besar. Tapi tolonglah, kemana kau pergi Luffy? One Piece chapter 1126 pun ditutup dengan Nami yang terbangun di sebuah ruangan yang berbentuk layaknya Lego dengan outfit yang dia kenakan bergaya layaknya Viking. Orang tak dikenal berkata kepada Nami, "Hei, bangunlah." Nami bilang, kurasa aku minum terlalu banyak. Yup, dan catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah, di manakah tempat ini? Sebuah firasat untuk petualangan baru. Cukup menarik untuk melihat sebuah misteri kembali muncul di akhir chapter dengan memperlihatkan Nami yang berada di sebuah ruangan aneh dengan pakaian Viking yang dia kenakan. Oke, mari kita memulai spekulasi pendek ini. Apakah kalian ingat dengan nama Davy Jones? Jika kalian tidak mengingatnya, Tamagon akan mengingatkan kalian tentang chapter di mana nama ini disebutkan. Di dalam chapter 306, Robin berbicara tentang legenda yang bernama Davy Jones, menggambarkan nama ini sebagai bajak laut yang dikutuk oleh setan yang tinggal di dasar laut. Menurut legenda, setiap kapal yang tenggelam beserta harta karunnya menjadi miliknya. Nah, dalam serial film Pirates of the Caribbean, Davy Jones memiliki kemampuan mengendalikan laut, menciptakan pusaran air besar yang menenggelamkan kapal. Ini merupakan kemampuan serupa dengan apa yang terungkap pada pemilik bekas luka bakar. Oda juga menyebut nama Davy Jones di segmen SBS. Beliau berkata, ada banyak cerita berbeda tentang dia, namun secara umum ada seorang bajak laut bernama Davy Jones yang dikenal suka berbohong dan juga tamak, mengumpulkan kekayaan kru dan menyimpannya di berangkasnya. Nah, Davy Jones begitu jahat sehingga dia dikutuk oleh setan, menyebabkan dia hidup di dasar laut selamanya, menggosok geladak kapal yang tenggelam dan mengumpulkan harta karun di lemari besinya, di mana harta karun itu tidak akan pernah terlihat lagi. Jadi ketika bajak laut berkata, lemparkan dia ke loker Davy Jones, itu berarti menenggelamkannya ke dasar laut. Sekarang, karena karakter ini disebutkan dalam manga, mungkin mudah untuk memberikan dia panggung di cerita canon nanti. Apakah Oda mungkin mencoba memanipulasi identitas sebenarnya dari pemilik luka berapi tersebut dengan menggunakan Davy Jones sebagai penyamaran? Apalagi kedua karakter tersebut memiliki kemampuan untuk membuat pusaran air dan menenggelamkan kapal. Yup, jadi ruangan tempat Nami terbangun mungkin adalah lemari dari Davy Jones.